untuk membersihkan hati dan pikiran kita, sekaligus meluruskan niat kita, itu kurang lebih ada 5 hal yang dapat ditempuh. Terutama mohon ibu bapak ya, tolong perhatikan yang 5 ini dan amalkan, aplikasikan, contohkan kepada anak cucu kita. 1, caranya dengan banyak membaca dan mengkaji Al-Quran. Di antara fungsi membaca dan memahami bacaan Quran itu adalah salah satunya membersihkan penyakit-penyakit yang ada di dalam jiwa kita. Ada 2 jenis penawar. 1, penawar obat fisik, dikenal dengan dawa. Penyakitnya daun, obatnya dawa. Jadi kalau kita berobat ke dokter, diberikan resep, kemudian obatnya berbentuk kapsul atau tablet, itu dalam bahasa Arab dinamakan dawa, obat fisik. Yang kedua, ada namanya obat jiwa. Dan obat bagi penyakit yang memang sudah tidak bisa ditangani lagi oleh makhluk. Jadi ini puncak segala penawar, dinamakan dengan syifa. Dinamakan dengan syifa. Quran itu di antara fungsinya adalah menjadi syifa, penawar, obat, penghilang penyakit-penyakit yang ada di dalam jiwa, sekaligus mampu menyembuhkan penyakit fisik yang sudah tidak bisa lagi ditangani oleh dawa. Apa dalilnya? Harus ada dalil ya. Quran surat Al-Isra, surat 17 ayat ke-82. Quran surat Al-Isra, surat 17 ayat 82. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Wa nunazzilu minal Qur'an, dan kami jadikan, kami turunkan di antara ayat-ayat Quran itu yang bila sering dibaca, dipahami dengan baik, diamalkan kandungannya, itu bisa membersihkan jiwa, menjadi penawar bagi penyakit-penyakit jiwa yang sering meresap ke dalam diri kita. Wa rahmatun lil mu'minin, sekaligus menjadi rahmat, kemudahan dalam mengiringi aktivitas yang kita jalani di dalam aktivitas keseharian kita. Itu yang pertama. Jadi ibu bapak kalau punya putra, mau cerdas di sekolahnya, mau bagus belajarnya, itu tolong perhatikan bacaan Qurannya. Semua orang Islam yang pintar-pintar, kita tidak usah berbicara zaman sahabat ya, masa-masa keemasan Islam saja setelah tabi'in, semua ulama, semua cendekiawan, semua ilmuwan yang akan mempelajari ilmu-ilmu hidup, ilmu-ilmu kehidupan, ada matematika, biologi, fisika, kimia, semuanya mempelajari Quran dulu. Ibnu Sina, Al-Kindi, Al-Farabi, Al-Ghazali, Ibnu Rushdi, Al-Khawarizmi, Al-Bantani, Al-Bituni, semuanya dari Quran dulu. Ibnu Sina yang dikenal dengan pakar kedokteran, usia 17 tahun sudah menjadi dokter spesialis, rujukan para dokter di masa itu usia 7 tahun sudah hafal Quran. Usia 7 tahun. Semua ulama Islam itu orang tuanya memasukkan dulu anaknya untuk hafalan Quran. Apa di antara keunggulannya? Orang-orang yang hafal Quran itu rata-rata ingatannya terbuka, kecerdasannya meningkat. Ibnu Sina itu dikenal hampir sulit lupa. Dan kalau lupa, itu tidak membuka buku Pak, Ibu. Datang ke masjid, sholat 2 rakaat, itu ingat kembali. Ibnu Sina. Kita hampir mirip ini. Cuma bedanya kalau kita sholat, semua ingat. Ingat, saya sampaikan 3 amalan yang sifatnya sangat unik karena saling bertentangan. Ini 3 ibadah, saking uniknya pahalanya besar. 1, ibadah yang bila dilakukan tidak melahirkan rasa bosan, tapi cepat mendatangkan kantuk. Ibadah yang bila dilakukan tidak melahirkan rasa bosan, tapi cepat mendatangkan kantuk. Baca Quran. Baca Quran. Itu biasanya begitu. Kalau baca internet, majalah, koran bisa 1 jam, baca Quran 5 menit saja sudah pegang mushaf, sudah ngantuk tuh. Sampai kaget Mike. Berarti betul. Yang kedua, kan tidak ada sampai sekarang orang bilang saya bosan baca Fatihah, gitu ya. Pasti terus.
Tapi